Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Supraptini dari Pendidikan IPS 2017 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Make Image menggunakan materi sumber daya manusia. Sebelumnya, tahu nggak sih mengenai model pembelajaran Make Image itu apa? Menurut Suyatno 2009, model pembelajaran Make Image adalah model pembelajaran di mana guru menyiapkan sebuah kartu yang berisi soal dan kartu yang lain berisi jawaban. Siswa diminta untuk menemukan pasangan antara kartu soal dan kartu jawaban yang sesuai. Model pembelajaran Make Image ini juga merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran kooperatif menggunakan falsafah Homo homini socius yang mempunyai arti manusia merupakan teman bagi sesamanya. Falsafah ini mengajarkan kepada siswa untuk menjadi makhluk yang sosial. Model pembelajaran Make Image ini juga melatih kreativitas siswa dan kemampuan bekerja sama siswa. Langkah-langkah untuk melaksanakan model pembelajaran Make Image ini adalah yang pertama, guru membagikan sebuah kartu yang berisi jawaban dan satu kartu lain berisi soal. Nah, setiap siswa mendapatkan kartu yang berisi soal maupun kartu yang berisi jawaban. Setelah itu, siswa diberi waktu untuk mencari pasangan dari kartu tersebut. Kartu soal yang membahas tentang sumber daya manusia harus mencari pasangan kartu jawaban yang berisi materi sumber daya manusia juga. Setelah itu, siswa yang dapat menemukan pasangan kartu tersebut sebelum waktu yang ditentukan mendapatkan poin, dan siswa yang tidak dapat menemukan pasangan kartu tersebut sesuai waktu yang ditentukan akan mendapatkan hukuman yang sudah disepakati bersama. Setelah itu, guru bersama siswa membuat kesimpulan mengenai materi yang menggunakan model pembelajaran Make Image tersebut. Saya menggunakan RPP kelas 9 KD 3.1 yang membahas materi sumber daya manusia. Kurang lebihnya sebagai berikut. Pembelajaran diawali dengan sesi pembukaan, yaitu berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya diawali dengan berdoa bersama-sama. Setelah selesai berdoa, maka masuk ke sesi absensi untuk mengetahui siapa saja peserta didik yang hadir pada pembelajaran hari itu. Dan yang ketiga, setelah sesi absensi, yaitu guru memotivasi siswa untuk selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Habis itu langsung masuk ke kegiatan inti, yaitu guru menjelaskan materi yang akan diberikan pada hari itu. Saya akan menggunakan model pembelajaran Make Image. Saya menerangkan materi tentang sumber daya manusia, maka langsung menerapkan atau mengaplikasikan bagaimana sih model pembelajaran Make Image itu pada siswa. Dan yang terakhir, penutup. Nah, di penutup ini sebelum diberi tugas itu siswa disuruh untuk merangkum materi yang dipelajari pada hari itu, supaya guru mengetahui sejauh mana siswa dapat menangkap pembelajaran yang diikuti pada hari itu. Setelah merangkum, siswa diberi tugas oleh guru. Nah, setelah itu guru menutup pembelajaran pada hari itu dengan salam. Nah, untuk kegiatan ini di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sumber daya manusia sebagai berikut. Jadi sumber daya manusia juga terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia mikro dan sumber daya manusia makro. Sumber daya manusia mikro yaitu individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, lalu, sumber daya manusia makro yaitu penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum kerja maupun yang sudah bekerja.
Beberapa masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga berpengaruh terhadap kualitas hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan lowongan kerja. Dan yang ketiga yaitu persebaran tenaga kerja tidak merata. Kebanyakan tenaga kerja itu tersebarnya di Pulau Jawa, sehingga di Pulau Jawa itu banyak pengangguran. Padahal di pulau lain banyak sektor seperti pertanian, perhutanan, dan perkebunan yang belum dikelola dengan baik, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang dapat mengelola sektor tersebut. Yang keempat yaitu terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar, sehingga banyak karyawan di PHK dan meningkatkan pengangguran di Indonesia pula. Nah, terkait dengan kualitas sumber daya manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu kualitas fisik dan kualitas non-fisik. Kualitas fisik terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan indeks mutu hidup. Dan kualitas non-fisik terdiri dari spiritual, keagamaan, etos kerja, kualitas kepribadian masyarakat, dan kualitas hubungan selaras dengan lingkungannya. Sampai saat ini, baik kualitas fisik maupun non-fisik sumber daya manusia di Indonesia masih belum sesuai yang diharapkan karena adanya kesulitan pengukuran terhadap kualitas sumber daya manusia non-fisik. Jadi, kualitas fisik itu masih dijadikan patokan sebagai kualitas sumber daya manusia saat ini di Indonesia. Indonesia yang mengedepankan sektor ekonomi ini menjadi prioritas pembangunan ternyata tidak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. 3 faktor penentu HDI atau Human Development Index yang dikembangkan adalah yang pertama adalah pendidikan. Kualitas penduduk dalam bidang pendidikan sangat penting untuk diketahui karena dapat menggambarkan kemampuan masyarakat dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, permasalahan dalam bidang pendidikan yang dihadapi adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak tamat sekolah, yaitu tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA, maupun tidak tamat universitas. Apalagi yang paling parahnya, masih banyak masyarakat yang buta huruf. Jadi, di Indonesia itu pendidikannya masih tergolong rendah karena masih terdapat masyarakatnya yang buta huruf. Yang ketiga adalah faktor di bidang ekonomi. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi pada waktu itu yaitu sekitar 92,73 juta orang. Lalu, jumlah lowongan kerja pada waktu itu yang disediakan yaitu sekitar 87,67 juta orang. Sementara yang tidak diterima dari 87,67 juta orang itu yaitu ada sekitar 5,6 juta orang yang menjadi pengangguran terbuka atau biasa disebut sebagai open unemployment. Pendidikan angkatan kerja pada saat itu masih didominasi oleh pendidikan dasar, menandakan masih rendahnya sumber daya manusia di bidang ekonomi di Indonesia. Seharusnya pemuda di Indonesia lebih berani untuk membuka peluang usaha mandiri tanpa perlu menjadi karyawan di perusahaan orang lain. Karena di Indonesia juga padi dan sapinya masih diimpor dari Australia dan Thailand. Untuk menutupi kekurangan yang kita itu seharusnya membuka peluang usaha mandiri, bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain supaya mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Jangan terus-terusan menghambat pada kapitalis. Nah, setelah selesai sesi pematerian, maka selanjutnya menuju sesi penerapan model pembelajaran back to match. Sesuai dengan materi yang saya jelaskan tadi mengenai sumber daya manusia, maka saya akan membagi peserta didik menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok soal dan kelompok jawaban. Antara kelompok soal dan kelompok jawaban, masing-masing siswa akan diberi kartu yang berisi soal dan berisi jawaban. Setelah itu, mereka diberi waktu 2 atau 3 menit untuk mencari pasangan kartu jawaban itu yang sesuai dengan soal yang dia punya. Jika siswa dapat menemukan pasangan kartu sebelum tenggang waktu yang ditentukan, maka akan diberikan poin. Jika ada siswa yang gagal dalam menemukan
pasangan kartu sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, maka akan diberikan hukuman yang telah disepakati, atau tidak pun tidak pampas. Setelah itu, kelas dikondisikan kembali untuk masuk kepada sesi menugaskan rangkuman mengenai materi sumber daya manusia yang dijelaskan tadi. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah materi tersebut diterima oleh siswa dengan baik atau tidak. Siswa itu diberi tugas untuk merangkum apa saja tadi yang telah dijelaskan. Lalu setelah itu beres, sampailah pada sesi kita menutup kelas tersebut dengan memberikan salam kepada peserta didik. Untuk RPP tadi, pembagian waktunya yaitu pada sesi pembuka 10 menit, sesi inti 60 menit, dan sesi penutup 10 menit. Nah, jadi pas 80 menit, yaitu 1 jamnya 40 menit, itu 2 jam berarti 80 menit. Lalu setelah peserta didik selesai merangkum sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka kita memberikan salam sebagai penutup pembelajaran pada hari itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila terdapat kesalahan tentang penjelasan model pembelajaran Make a Match ataupun materi sumber daya manusia yang saya jelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.